Terjebak satu malam yang indah. Bab 097. Sebab ingatannya kembali saat malam pertamanya bersama sang suami. Saat mereka berdua malu-malu duduk di dalam kamar pengantin mereka. Baik Rangga maupun Cynthia, yang sama-sama pemalu, membuat suasana di kamar mereka begitu canggung. Aku ganti pakaian dulu, ujar Rangga, seraya beranjak dari atas ranjang. Menuju koper yang masih tergeletak di samping lemari pakaian milik Cynthia. Oh, iya Kak. Cynthia yang juga gugup menjawab seraya melirik lelaki yang telah sah menjadi suaminya itu dengan wajah yang merona juga pucat. Rangga cukup lama berada di dalam kamar mandi. Sebab menetralisir rasa gugup yang tak juga surut dari dalam dadanya. Rangga berulang kali hendak keluar kamar mandi. Tapi, kembali urung dan melepaskan kenop pintu yang sudah dia genggam kuat. Duh, begini amat sih. Cuma mau ibadah, gumam Rangga dengan tubuh yang terasa gemetaran. Ceklek. Rangga nekat keluar, lalu meletakkan pakaian kotornya di atas koper miliknya. Lalu mengambil sajadah dan menggelarnya. Cynthia segera masuk ke kamar mandi. Tak berapa lama, gadis itu keluar dengan pakaian tidur panjang, dan masih memakai kerudungnya. Gadis itu ikut menggelar sajadah di belakang sajadah Rangga. Pria itu menoleh, menatap wajah istrinya sejenak. Lalu mulai mendirikan salat. Cynthia dengan khusyuk mengikuti imamnya. Hingga salat usai, Rangga mengulurkan tangannya, yang disambut oleh Cynthia dengan gugup dan gemetaran. Bismillah, Rangga berbisik merapalkan doa yang kemudian dia tiupkan ke ubun-ubun sang istri. Dan mengecup cukup lama di puncak kepala Cynthia. Gadis itu merapatkan matanya. Saat Rangga menarik diri, Cynthia duduk dengan tegak dan mendongan menatap suaminya yang duduk di hadapannya. Pria itu mendekatkan wajahnya, Cynthia menyambutnya dengan hangat. Meski keduanya sama-sama gugup dan takut. Tapi, saat keduanya saling memagut bibir, semuanya mengalir begitu saja. Bahkan saat Rangga meski wajahnya merona sebab tersipu malu. Tapi keduanya sama-sama menikmatinya. Sin, jangan matikan lampunya, ya. Rangga berbisik, seraya membopong tubuh istrinya dan membawanya ke atas ranjang. Hah, kenapa Kak? Hehehe, aku takut gelap, sayang. Maaf, ya, sahut Rangga, seraya merebahkan tubuh Cynthia secara perlahan ke atas ranjang. Pakai lampu nakas, bagaimana? Menikmati sensasi malam pengantin baru mereka. Malam yang selalu ditunggu semua pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Ana uhibuki filah, Cynthia. Rangga berbisik lirih di telinga sang istri. Setelah mereka usai menjalani ibadah halal mereka untuk pertama kali. Lelah mendaki nirwana, juga penat karena menjalani pesta resepsi, membuat mereka tertidur pulas malam itu. Setelah mereka mandi dan berwudu, keesokan harinya, keduanya masih sedikit malu-malu. Tapi Cynthia tak mau jauh dari lelakinya itu. Nempel terus, kemanapun Rangga pergi. Cinta keduanya tumbuh dengan subur, setelah malam pertama mereka. Hoam. Linda menguap, di tengah pesta resepsi pernikahan mereka. Padahal, ini baru hari pertama resepsi. Masih ada 2 hari lagi. Kalau Dinda, masih 6 hari lagi. Untuk Linda dan Reno, mereka tak bisa berlama-lama cuti. Jadi, mereka hanya bisa 3 hari saja. Itu saja harus berdebat dulu dengan Kebara. Yang akhirnya Kebara mengalah dan menuruti keinginan cucunya. Capek banget apa, Kak? Tanya Dinda pada Linda. Iya. Boleh tidur nggak, sih? Tubuhku sudah sakit semua, keluhnya dengan
gaun pengantinnya. Linda bahkan sudah menyandar di bahu suaminya Reno. Sebab mengantuk dan tak bisa ditahan. Reno berbisik pada Dinda, agar menyampaikan pada Kebara. Supaya diizinkan untuk beristirahat. Sebab dia sendiri juga lelah. Kalian abis ngapain sih? Sampai kelelahan begitu? Celetuk Dinda. Nanti juga kamu tahu. Sudah cepat bilang kakek. Aku sama Kak Reno capek banget. Nggak kuat ini. Ngantuk. Linda benar-benar kelelahan. Reno dan Linda sempat kembali lagi ke Jakarta, setelah akad nikah. Setelah itu, baru kembali 1 hari sebelum hari H. Bahkan hanya malam pertama saja mereka bermalam di rumah Linda. Keesokan paginya kembali ke Jakarta. Reno ikut Linda, tinggal di rumah Ernia. Lin, sekarang ya, bisik Reno, saat baru sampai di rumah Ernia. Sebab semalam belum sempat belah duren. Akibat sama-sama kelelahan. Masih capek, tahu, tolak Linda. Buat Linda dan Reno, hal itu bukan hal tabu. Meski mereka belum pernah sama sekali melakukannya. Tapi, keduanya sama-sama tahu bagaimana melakukannya. Mereka sering bercinta semasa berpacaran. Tapi, hanya sekedar berciuman dan meraba-raba saja. Lebih jauh dari itu, antara Reno dan Linda sama-sama berkomitmen untuk melakukannya setelah mereka sah menjadi pasangan halal. Jebret. Reno menutup pintu kamar Linda. Lalu menguncinya dengan rapat. Ceklek. Lampu utama juga padam. Linda mendengus, sebab tahu apa yang diinginkan suaminya itu. Kakak. Rengek Linda, mencoba menolak ajakan bercinta dari suaminya. Sahut Reno, yang tak memperdulikan lagi rengekan manja sang istri. Benar saja dugaan Reno. Saat hasrat mulai terpancing, Linda mulai mendesah saat Reno mulai menguasai tubuhnya. Kali ini, mereka melakukan lebih dari apa yang biasanya mereka lakukan. Biasanya kalau pipis ditemenin. Tanya Reno menatap heran pada sang istri. Enggak, sahut Linda dengan wajah cemberut. Jadi, sekarang kenapa? Manja, mentang-mentang sudah punya suami. Ish, sakit buat jalan, tahu. Linda berkata seraya melayangkan tinjunya ke lengan suaminya. Kok aku nggak kesakitan, ya? Bak. Linda sontak melayangkan tinjunya ke tubuh suaminya. Reno menyalakan lampu utama, dan membantu sang istri turun dari ranjang. Saat dia melirik ke spray dan melihat bercak darah di sana, pria itu tersenyum, lalu mengusap lembut pucuk kepala Linda. I love you, bisik Reno, yang dibalas rangkulan erat di pinggang suaminya. Pria itu membantu istrinya, hingga mereka kembali ke atas ranjang. Linda melirik ke noda merah miliknya itu. Lalu mendengus lirih. Tapi, disambut pelukan hangat dari sang suami. I love you so much, Linda. Grow old with me, till death do us part. Reno berdiri menggunakan lututnya di hadapan Linda. Wanita itu tersenyum menahan genangan di kedua bola matanya. Lalu mendekatkan wajahnya, dan menyatukan bibir mereka. Reno terharu, sebab kemarin malam dia sempat berprasangka buruk pada istrinya itu. Saat Linda menolak, dengan alasan tubuhnya sangat kelelahan. Reno pikir, Linda sudah pernah melakukannya dengan pria lain. Dan dia takut kalau sampai Reno tahu dan murka padanya. Oleh sebab itu, tadi Reno memaksa Linda untuk segera membuktikan kecurigaannya. Dan, bercak merah di spray menjadi jawaban atas kecurigaan Reno pada istrinya. Bawa istrimu ke kamar, Ren. Kasihan dia, ujar Kebara. Yang akhirnya menyambangi cucunya.
yang akhirnya beneran ketiduran di atas kursi pelaminan. Reno menggendong istrinya, dan membawanya ke kamar. Reno sendiri ikut tidur memeluk sang istri. Setelah malam itu, Reno dan Linda menjadi sering melakukannya. Setelah tahu betapa indahnya surga dunia, lalu Ernia dan Awan, mereka memang tidak ikut resepsi. Tapi, atas permintaan sang kakek, mereka diminta mengenakan pakaian adat, untuk diabadikan momennya. Kinan juga ikut mengenakan pakaian adat. Setelah semua usai, Ernia meminta untuk pulang ke rumah. Sebab memang Awan tak membiarkan istrinya itu sampai kelelahan. Ram, kami tinggal dulu ya. Kalian nikmati semua pestanya. Kalau boleh, sampai acara selesai di hari ke-7. Tapi, kalau tidak, minimal tinggallah beberapa hari lagi. Anggap saja, ini sekaligus honeymoon kalian lagi, seloro Awan, saat berpamitan kepada Riko. Hahaha, iyalah. Ki kalau boleh tinggal saja. Ola kangen katanya, ujar Riko, seraya mencubit pipi gembul Kinan. Awan menoleh menatap Kinan yang ada dalam gandengan tangannya. Sementara, tangan lainnya menggandeng tangan sang istri. Ki, tinggal sama Papa Riko sama Ibu Ola, ya. Besok pagi ayah sama mama kesini lagi, bujuk Awan, seraya berjongkok di hadapan Kinan. Ndak mau. Mau sama mama aja, sahut Kinan, seraya bersembunyi di balik tubuh Ernia. Riko tersenyum getir. Sebab keinginannya tak bisa terpenuhi. Padahal dia berharap kalau momen ini bisa membuat waktunya lebih banyak bersama Kinan. Tapi, sepertinya Riko dan Laura harus meneguk kekecewaannya. Sebab Kinan tetap menolak. Meski Ernia ikut membujuknya. Maaf, Ram. Kinan benar-benar tidak mau, ujar Awan penuh sesal. Iya, Wan. Kami paham, sahut Riko, yang harus berbesar hati menerima kekecewaan itu. Baiklah, kami pamit dulu, ya. Awan menggendong Kinan, lalu menautkan kembali jarinya bersama tangan sang istri. Lalu pergi meninggalkan pesta itu. Mas, mampir ke dokter, yuk. Pengen periksa, deh, kata Ernia, seraya mengusap perutnya yang semakin hari semakin buncit saja. Boleh. Awan dengan bersemangat menjawabnya. Pria matang itu menoleh ke arah Kinan, yang sedang bermain sendirian. Ki, mau lihat dedek bayi yang ada dalam perut mama, enggak? Tanya Awan. Dedek bayi? Emang Bika? Iya. Bisa, dong. Ki mau ikut lihat, enggak? Mau. Sorak Kinan dengan semangat menggebu. Awan segera membawa anak dan istrinya menemui Dr. Objin untuk memeriksakan kandungan sang istri. Dengan penuh rasa penasaran, Awan dan Ernia menunggu hasil. Saat dokter yang mulai memeriksa isi perut Ernia. Masya Allah, pantas saja perutnya kok cepat sekali besar. Padahal baru masuk 14 week. Ternyata, ucap dokter dengan senyuman lebar. Kenapa dokter? Apa ada masalah dengan kandungan istri saya? Tanya Awan dengan wajah panik. Dokter itu malah terkekeh melihat kekhawatiran di wajah Awan. Lalu kembali memperlihatkan kondisi isi rahim Ernia. Kinan ikut melihatnya dari layar lebar. Nah, bisa membacanya nggak, Pak? Tuh. Lihat, calon-calon bayinya udah mulai berkembang dengan sangat baik, ujar dokter, seraya terus menggerakkan alat di permukaan kulit perut Ernia. Calon-calon bayi. Maksudnya, dok? Tanya Awan yang semakin penasaran. Itu, lihat dengan teliti, Pak Awan. Coba perhatikan dengan seksama. Itu isi rahim ibu Ernia, jelasnya lagi. Awan mengerutkan keningnya,
menatap layar yang memperlihatkan pergerakan yang ada di dalam perut istrinya. Awan pulang dengan wajah yang berseri, begitu pula dengan Ernia, yang terus saja membelai perutnya yang memang mulai membuncit. Berbeda dengan saat dia hamil Kinan. Usia kandungannya baru 14 week. Tapi sudah seperti saat Ernia hamil 20 week. Berjanjilah padaku untuk tidak kecapean, ya, ujar Awan, seraya membelai pipi sang istri. Ernia mencengkram lembut tangan itu dan menciuminya dengan penuh haru. Tak terasa, ada bulir bening yang lolos dari kedua sudut matanya. Awan segera menyekanya, penuh kasih. Aku sangat bahagia, Mas, gumam Ernia, seraya menatap teduh sang suami. Aku lebih dari itu, sayang. Sekian lama aku menunggu waktu ini tiba. Tak menyangka, jika Tuhan akan memberiku lebih dari yang aku pinta, balas Awan yang juga tak kuasa menahan embun itu lolos dari sudut matanya. Pria itu mengusap lembut perut sang istri. Lalu merengkuh kepalanya, dan mengecup keningnya penuh cinta. Rasa syukur tiada henti dia gumamkan dalam hati. Bahkan, saat dokter memberitahu hasil pemeriksaan bayi miliknya itu, Awan sampai melakukan sujud syukur, saking bahagianya. Lalu memeluk Ernia dan menghujani ciuman di wajah istrinya itu. Malam hari, saat Kek Bara dan Nenek Minan kembali dari acara resepsi, Awan sampai menangis haru saat mengabarkan pada kakek neneknya itu. Kek Bara memeluk pria itu dengan rasa bahagia yang tak terkira. Begitupun dengan Nek Minan, yang sontak menemui Ernia dan memeluknya penuh sayang. Kamu harus jaga kesehatan, sayang. Sudah, jangan bekerja lagi. Biar suami kamu yang kerja. Restoran biar saja dulu dengan resep yang ada. Kalau enggak, kasih saja ke chef yang ada. Biar mereka yang mencoba dan mengolahnya, tutur Nenek Minan dengan lembut. Iya, Nek. Siap, sahut Ernia seraya mencubit lembut pipi sang nenek. Doa kami terwujud. Kami mau ada banyak suara anak-anak dari cucu-cucu kami. Dan semenjak kehadiran Kuma dan Kinan, satu persatu mereka datang, seloroh Kek Bara, seraya duduk di tepi ranjang dan memijat kaki Ernia dengan lembut.